جميل يا ربي بالمصطفى للمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. سيدنا الأمير نهي فلا أهد أمر في قول لا منه ولا نعم يا ربي بالمصطفى للمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته من كل هول من الأول والمقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita bacakan Ummul Quran surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada arwah almarhum dan almarhumah, orang-orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah, wabil akhos yang telah menitipkan amanah sholat Baitus Sholihah ini. Mudah-mudahan Allah terangi makamnya, Allah jadikan kuburnya rawdah min riyadil jannah, Allah ampuni segala kesalahannya dan segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kita doakan mudah-mudahan mungkin di antara saudara-saudara kita, orang-orang tua kita, sanak famili kita yang mungkin saat ini dalam keadaan kurang sehat, kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan yang sempurna dan juga Allah berikan hidup kita berkah di dunia wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa khususan lil mu'min hadzal kitab wa ala ma nawa'at min as-salih wa ila hamdin nabiy Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qur rabbi zidni ilma. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, segenap pengurus Mushola Baitus Sholihah di bawah komando Bapak Ali dan Ustaz Ahmad Maulana, Pak RT, segenap jamaah sekalian, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kembali Allah mempertemukan kita di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita, terutama sholat maghrib yang mungkin kita kerjakan secara berjamaah,
senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat bertabur salam terlimpah ruah keharibaan junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah tidak terasa saat ini kita sudah masuk di bulan Zulqa'dah. Kalau tidak salah sudah masuk di tanggal berapa nih? 20-an kali. Ya, Zulqa'dah yang memiliki satu sejarah, ya, secara sakral. Orang-orang Arab itu paling anti untuk berperang. Jadi Zulqa'dah itu tahun ke-11 di dalam kalender Hijriah. Kita biasanya kalau bulan-bulan Islam itu biasanya anak-anak kita itu pasti lebih menghafal bulan-bulan nasional. Bangun tidur aja mereka hafal, Januari sampai Desember. Coba kalau disuruh menghitung bulan-bulan kalender Hijriah, jangankan anaknya, bapaknya juga. Paling-paling kita hafal cuman Ramadan, Syawal, bulan Maulid dan ya. Jadi ya itu hafalan kita itu. Nah, Zulqa'dah ini memiliki satu keistimewaan yang sangat besar. Apa itu keistimewaannya? Sebagai bulan persiapan. Persiapan secara mental, persiapan secara finansial, kemudian persiapan secara fisik. Nah, secara finansial, fisik, ya, itu dalam rangka persiapan memasuki masa datangnya musim haji. Bagi mereka yang berangkat haji, itu mereka menunggu saat apa? Saat wukuf di padang Arafah. Nah, mereka bersiap nih. Nah, yang tidak melaksanakan ibadah haji, persiapannya apa? Persiapannya tidak lain adalah melaksanakan puasa tarwiyah dan Arafah. Kemudian di hari ketiganya adalah berkurban. Nah, ini. Ya. Jadi saudara-saudara kita yang saat ini sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tamunya Allah sangat luar biasa. Sebetulnya pelaksanaan proses untuk pergerakan orang-orang pergi haji itu dimulai dari bulan Syawal, Pak. Itu kalau zaman-zaman negara yang lain itu bulan Syawal mereka sudah bertolak menuju ya Mekah atau Madinah. Kalau kita Indonesia ya biasa, paling ya di tanggal-tanggal awal, kemarin kuartal pertama tanggal 3 itu sudah masuk di bulan Zulqa'dah. Tapi kalau orang-orang di luar sana itu bulan Syawal mereka sudah bergerak. Tapi kalau orang-orang tua dulu pergi haji paling lama 3 bulan itu naik kapal. Kapal laut ya, kapal laut tuh. Ya, kapal laut 3 bulan baru sampai di mana? Ya di sono. 3 bulan lagi balik 6 bulan tuh. Kita udah lupa sama orang tua. Ya ini luar biasa. Makanya haji ini merupakan pilihan Allah. Jadi kalau ibadah haji itu ya ini ada kaitannya ya dengan al-hadi ila siratal mustaqim, pelajaran kita malam hari ini. Sedikit saja saya bahas, yang namanya ibadah haji itu ibadah yang ya berbentuk antara maliyah dan badaniyah, antara harta dan badan nih. Tapi kalau ibadah sholat cuma badannya doang, gerakan kita, rukuk kita, tumanina dan lain sebagainya, tidak ada hubungannya dengan maliyah. Tapi kalau ibadah haji, ibadah yang menyangkut persoalan antara maliyah dan badaniyah. Apa itu maliyahnya? Itu setoran. Kalau kita setoran haji tahun 2022 itu berangkat 15 tahun, Pak. Itu paling cepat. Paling cepat 15 tahun. Kalau dia kita daftar tahun ini. Tapi kalau tahun-tahun berikutnya nggak tahu dah. Itu 15 tahun. Makanya maliyah, ya orang kalau sudah pilihan Allah enggak ada kata mahal. Makanya sekarang orang pada mengejar haji kuroda.
Haji Furoda itu paling murah 270, ya 270 juta Pak, ya itu paling murah. Bulan lama kemarin ya saya nganterin kakak ipar mau berangkat bulan Muharram untuk umroh, ya saya antarkan di salah satu travel. Ternyata sampai di sana ada satu keluarga mau berangkat haji Furoda. Saya tanya sama teman yang kerja di situ, berapa? Ya, Ustaz mau berangkat hari ini mentor, hari dia insya Allah tanggal 1 Juli berangkat, mau berapa? Ya agak banyak sih, 270 juta Ustaz. 270 juta, Masya Allah ya. Itu kalau ukuran kita ya kita berpikir panjang lagi ya, ukuran kita banyak tuh ya, tapi kalau sudah pilihan Allah Pak, tidak ada kata mahal ya. Furoda itu kan cuma 23 hari ya, banyak yang mengejar, tapi kalau reguler 40 hari, memang nikmat itu reguler. 40 hari kita di training oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya ya, itu pilihan Allah. Sebab dulu kan kita belajar rukun Islam yang kelima sama orang tua kita, sama guru kita di madrasah. Rukun Islam yang kelima adalah apa? Pergi haji jika mampu, ya pergi haji jika mampu. Dalilnya sudah ada tuh, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, ada kata man istata'a jika mampu. Nah sekarang mampunya ini Pak dinomor-duakan oleh ulama. Ya, kalau dinomor-duakan, yang di nomor satu kan apa? Niat dulu dah, kencang. Ya, niat aja kita kencangin dah. Malamnya kita tahajud dah. Udah itu aja kita kencangin. Kok niat terus kan lima ya manistapoa, ada yang namanya kewajiban, ada yang kemampuan. Ya, kalau dulu memang kemampuan. Tapi berapa banyak orang yang mampu, badannya kuat, sehat, imannya mantap. Nah ini nih, ya. Tapi ketika dia mampu, tidak mau melaksanakan ibadah haji. Ketika ditanya, jawabnya pakai dalil akal. Pak, kenapa bapak sih nggak pergi haji? Bapak orang kaya, masya Allah. Apa jawabannya? Belum panggilan. Lah, dibudak tadi. Nah ini nih, makanya di balik menjadi ya nomor satu niat. Kata mampunya belakangan. Apa tuh kata mampunya? Nah ini nih. Ya berapa banyak tuh? Ya dijawab dengan seperti itu. Sebetulnya hadirin, kita ini sudah dipanggil oleh Allah sejak di alam ruh. Nah, sejak di alam ruh kita sudah dipanggil oleh Allah. Cuman pertanyaannya, ketika kita dipanggil oleh Allah, nyaut gak kita? Begitu aja. Ketika di alam ruh kita dipanggil hujju ila baiti, datangilah rumahku. Kalau kita jawab labbaik, berangkat. Ya. Alhamdulillah ada berangkat 2 kali itu. Berarti jawabnya 2 kali. Ya labbaik. Ya kalau anda kata dulu orang mimpin rombongan haji itu tiap tahun berangkat, berarti ya jawabannya lebih daripada 10 kali. Labbaik. Itu hujju ila baiti, dipanggil ke jalan ruh. Ya mudah-mudahan kita termasuk yang menjawab panggilan Allah ya untuk bisa pergi haji. Ya, ini. Ya, jadi ketika mampunya itu apa? Ya, ketika badannya kuat, imannya mantap, ya kemudian saat itulah dipilih oleh Allah. Nah, saat dipilih oleh Allah, nah saat itulah kita sudah dikatakan mampu secara totalitas. Jadi kalau orang yang tadi ya mohon maaf ya belum ada panggilan, berarti belum dipilih oleh Allah. Coba deh Pak, waktu saya berangkat haji, pertama kali berangkat haji bawa jamaah 105 orang, disuruh sama guru, padahal guru itu di dalamnya. Mam, bimbing, ya itu pertama udah bismillah. Ya, ketika manasik nih, bla caranya alhamdulillah. Ya, waktu itu mau berangkat, dia dilepas di Masjid Aqdim. Nah inilah yang namanya pilihan Allah Pak, nggak ada yang tahu. Ada salah satu jamaah ketika dia mau naik mobil, ya karena ya saking girangnya kali ya, saking girangnya buat berangkat haji itu baru mau naik mobil menuju Pondok Gede. Makanya kan pergi haji itu ramai Pak. Apalagi orang Betawi ya. Orang Betawi kalau pergi haji kacamata hitam lain, sarung tangan lain. Pergi haji paling lima kaki kiri Pak, rendengnya ada tuh, udah kayak pengantin baru. Kan begitu. Ya yang berangkat haji 2 orang yang nganterin 1 kampung. Ketika mau naik mobil, ya terpleset.
jatuh, ya jatuh Pak Ustaz, simpulan jatuh, ya Allah, ya kita gotong, ya kemudian kita bawa rumah sakit Pondok Gede. Ternyata apa? Kakinya memar, retak tulang ininya. Apa kata dokter? Pak, mohon maaf, Bapak tidak bisa melanjutkan perjalanan untuk pergi haji, tapi tahun depan. Ya Allah, kenapa semakin bengkak? Itu dari depan mata. Udah mau masuk asrama haji Pondok Gede. Artinya apa? Itu belum pilihan Allah. Kata mangkunya sudah, nyetor udah, manasik sudah, tapi belum dipilih. Kenapa? Harus istirahat dulu. Ya udah. Kenapa? Inilah yang pilihan Allah luar biasa. Makanya sekarang mereka sudah bertolak bersiap-siap. Kita yang tidak pergi haji, apa persiapannya? Nanti puasa tarwiyah dan arafah. Kemudian bagi yang mampu menyembelih hewan. Makanya dari tahun ke tahun, kadang-kadang inilah pentingnya kita duduk ya di majelis taklim, pentingnya kita bertanya kepada guru, bahkan dia mendengarkan ceramah-ceramah agama. Ada yang mengatakan begini, biasanya nanti kita yang namanya umat Islam kan punya lebaran dua, Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, Idul Adha dibilang, ngapain sholat Id, kenapa? Itu kan lebaran Pak Haji, Bu Haji. Enggak. Ya, ada tuh Pak sampai sekarang tuh, ya, di tetangga saya. Sampai sekarang, Pak, kok nggak Idul Adha? Ya sholat Idul Adha. Ngapain Pak Ustaz? Itu kan lebaran Pak Ustaz. Maksudnya, Pak Ustaz kan haji sebelum lah, jangan begitu. Enggak ada istilah lebaran Pak Haji atau Ibu Haji, enggak ada. Itu lebaran orang Islam. Jangan dipandang sunnah, tapi sunnah muakkadah yang luar biasa tuh. Nah ini nih, ya, jadi pendalaman dan kali seperti itu. Nah ini, ya, jadi Zulqa'dah ini bulan persiapan buat mereka. Nah kita yang di sini ngapain? Nah, banyak beribadah. Kemudian kalau kita punya rezeki, itulah ya kita disuruh untuk berkurban. Ibadah haji luar biasa, Pak, Masya Allah. Ya, karena pandemi aja jadi haji itu jadi kacau. Indonesia cuma dapat jatah 1 juta, Pak, 1 juta reguler dengan kuota, Masya Allah tuh. Ya, 1 juta doang tuh. Ya, reguler dengan kuota. Gambaran saya harus berangkat, harusnya berangkatnya 2025. Ya, tahun 2025 mungkin saya akan berangkat lagi bersama jamaah, tapi nggak tahu perhitungannya mau alam. Ya kemarin saya coba, wah bukan Ustaz, kayaknya 2030 ya udah apa-apa. Ya, pilihan Allah semuanya di sini. Padahal daftar udah jauh-jauh hari sama rombongan bawa jamaah nggak banyak, cuma 30 aja udah. Kalau terlalu banyak Pak kurang terkontrol, enakan 30. Ya, nah ini makanya banyak ulama mengatakan kalau kita pergi haji, ya niat lurusin aja, luruskan niat. Kita ngaji juga lurusin niat. Udah kita ngaji paham nggak paham berpahala. Ya mau jiger kayak, mau tiping kayak, mau jiler kah? Ya, kalau jiger Pak, ngaji sambil nyender, kan pahalanya bagi 2 ke tembok. Begitu. Udah paham nggak paham sama. Ya sama begitu. Begitupun ibadah haji. Udah kita ikutin aja. Ya, makanya ibadah haji luar biasa. Kalau kata ulama, ya luruskan niat. Apalagi luaskan ilmu agama, ya ilmu manasik. Apalagi banyak-banyak sabar. Ya, bawa sabar itu jangan satu koper kalau kata ulama. Pinjam tuh sabarnya, yang soleh itu soleha. Ya, Pak RT sabarnya pinjam, bawa. Ya, alhamdulillah bawa sabar, kudu bawa 10 koper sabar. Kenapa? Di sana kalau nggak sabar sedikit Pak, kalau bawa sabar 3 habis tuh. Sabar bawa cuma 3, kita dibawa sabar cuma 3 doang nih. Ya. Gimana kita tidak paham? Ketika di Pondok Gede nih mau ngambil apa? Kartu, ya kesehatan, naik mobil, ngantri. Tahu ngantri Pak? Naik bus tuh. Padahal kita mau ke kamar. Pas kita tenteng, kita mau naik kayaknya teman, pas putus kata kota sabar tinggal berapa? 2. Masuk kamar tuh, Masya Allah, ada yang demen kipas angin, ada yang demen AC, ada demen, ya berantem, sabarnya tinggal 1. Mau mandi dulu nih, kamar mandi kurang bagus, sabarnya habis. Mau naik pesawat habis tuh sabarnya mana?
di Indonesia, belum sampai di Bandara Jeddah, belum di Mekah, marah-marah mulu, pulang haji namanya haji marah-marah. Nah, ini benar-benar sabar. Ya. Jadi karakter orang pergi haji itu macam-macam nanti. Yang aslinya akan kelihatan. Cuma jangan ditakut-takutin orang mau pergi haji. Nah ini nih, teman saya udah berangkat sampai ke Kota Madinah kemarin. Waktu dia mau berangkat dia undang penceramah. Ya karena dia undang saya nggak bisa, dia undang penceramah Pak. Nah ini penceramah harusnya jangan nakut-nakutin orang yang mau berangkat, apalagi yang mau nyetor. Apa katanya? Ya orang yang berbuat kesalahan di Indonesia akan ditampakkan di sana. Nah ini harus diluruskan nih. Orang yang berbuat kesalahan dan kedosaan di Indonesia di tempat tinggalnya nanti akan ditampakkan di kota Mekah selama 40 hari. Itu salah ini. Ya. Orang yang mau nyetor, kok jadi nyetor dah. Tuh, preman yang hanya mau tobat, wah takut akan jadi dah. Ya, tatoan banyak banget. Saya punya jamaah Pak tatoan Pak. Ya, ketika mau berangkat Pak Ustaz, saya mau tobat silakan. Mau berangkat, ya. Itu masih lama 2 bulan, dibuka tato semua. Kau tak sah gak sah, saya bilang. Allah maha tahu, Allah maha penyayang. Taubat. Kau tak kata siapa? Ya, Anda berbuat salah saya akan ditampakkan. Enggak. Makanya sebelum berangkat kata ulama istighfar, sholat ya, mandi taubat, kemudian sholat sunat taubat, istighfar sebanyak mungkin, mohon ampun, minta maaf tuh sama tetangga yang di samping dan sebagainya. Ini perlu diluruskan kesalahan kita Pak. Kalau kata ulama, saya nanya nih di Elutri Tawawi, ya orang-orang yang sudah pernah bolak-balik ke Mekah, yang mondok di sana, yang ke sana, yang belajar di sana, kesalahan kita di sana ditampakkan saat kita, nah ini, saat kita berada di kota Mekah, saat menempatkan kaki kita, saat kita berbuat salah, di situ akan ditampakkan. Bukan yang di sini ditampakkan semua, di sana enggak. Tuh, jadi diluruskan. Ya, ternyata apa? Waktu jamaah saya tatoan semua, ditaubat karena suam panjang itu, alhamdulillah. Jadi balik ke tanah air, kenapa? Karena taubatnya diterima. Ya, tapi kan Pak, ada macam, ya itu tadi, ya, ketika disampai di sana, timbul sifat kesombongannya. Makanya kalau kata ulama, lemparkan kesombongan. Oh. Kan? Ya, ada L-nya lemparkan kesombongan, kubur dalam-dalam. Kita yang biasanya di Jakarta, jalan mana aja tahu, kan begitu. Jalan mana aja tahu, jalan tikus sampai tikus pada kabur semua tuh. Jalan mana aja tahu tuh, wah tahu dah pokoknya sampai di sana pernah kejadian. Ya mau kemana? Kalau emang lo tahu, mau tahu di Jakarta itu tahu semuanya. Nah ini, ketika kita berbucah itu udah sombong. Ya, Pak hati-hati Pak, udah tenang aja di Jakarta mah jalan mana aja bakal tahu, di sini mah gampang. Ketika diberangkat keluar, itu tadi Allah tampakkan matanya tertutup, ya bukan pula semuanya yang lihat padang pasir semua. Padahal orang lalu lalang. Tuh, temannya lihat si Fulan ngapain tuh? Ya telinga-telinguk, dari pagi sampai malam masih di situ. Kenapa? Timbul kesombongan. Ya, akhirnya disampaikan sama temannya. Ini gue cerita. Disambil sama temannya, ente kenapa? Ya, nggak tahu nih, saya nggak melihat apa-apa, saya ingat para pasir semua. Ya, ini depan ente Ka'bah, depan ente kotor, nggak melihat. Istighfar, minta ampun sama Allah. Ente punya salah, mau apa tadi? Langsung istighfar, minta ampun sama Allah, salat taubat, ambil dulu. Baru kelihatan dah tuh. Oh. Jadi saat kita berbuat salah itu Allah ampun. Nih, makanya di sana tempat-tempat yang mustajabah. Ya, wala fusuqa wala jidala fil hajj, jaga lisan kita. Ya, nah ini Pak. Jadi jangan nakut-nakutin orang yang mau berangkat haji atau nyetor haji. Ya, nyetor haji ya benerin dulu, ya amal dosa lu banyak banget, jangan. Ya, dia adalah tamunya Allah. Girang Pak. Ada orang mau ke Amerika, mau mana Amerika? Oh ya hati-hati, cuma itu Pak. Tapi ketika ada begini tentang kita mau kemana? Doain saya, insya Allah minggu depan saya berangkat haji. Apa ucapan? Ya Allah, doain aneh di sana ya, biar saya dipanggil. Doain aneh, doain apa? Doain karena belakang dia laku. Tapi ketika orang luar negeri biasa aja. Tapi ketika orang mau berangkat haji, oh
beda, awalnya beda. Lihat orang baru dapat pelukan bener gak? Nganter itu nyampe mobil. Yang biasa kita ngapain rendeng. Tuh. Kenapa tamunya Allah? Ya, makanya ini bulan Dzulqa'dah dikatakan di sini al-hadi ila siratal mustaqim, ya. Memberikan satu petunjuk kepada jalan yang benar sebelum tafsirannya surat surat Al-Fatihah. Ya. Surat Al-Fatihah an'amta 'alaihim. Ihdinas siratal mustaqim. Sebelum kalimat ihdinas siratal mustaqim bunyi ayatnya apa? Sebelum ihdinas siratal mustaqim bunyi ayatnya apa? Alladzina an'amta 'alaihim, begitu. Ya, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, an'ama 'alaihim. Ya, ini kalau ditafsirkan ada tafsir ayat bil ayat, tafsir Quran bil Quran. Kalau kita dulu duduk di bangku kuliah tuh, ya, satu anak diajarin tuh. Ya, itu ada tafsir ayat bil ayat, ada tafsir Quran bil Quran. Alladzina an'amta 'alaihim, dalam surat An-Nisa alladzina an'amna 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Nah, ini ayat yang masuk kepada orang-orang yang soleh. Ya, hati-hati Pak, ada ayat Al-Quran yang merupakan istidraj kepada siapa? Kepada seorang manusia. Kalau yang ini merupakan apa? Jalan kenikmatan. Jalan kenikmatan yang mana? Jalan yang lurus. Jalan yang lurus kayak gimana? Apakah kayak jalan tol? Nah ini, ya, al-hadi. Makanya ada yang namanya hidayah, ada yang namanya taufik, begitu. Ya, ada hidayah, ada taufik. Sebetulnya itu mah harusnya bukan hidayah dan taufik, tapi taufik hidayah. Makanya main badminton kalah mulu. Begitu. Ya, taufik hidayah. Orang kalau sudah, ya, orang yang mendapatkan hidayah belum tentu mendapatkan taufik. Apa itu taufik? Dikatakan taufik khalqu qudratil ta'ah. Allah ya memberikan kekuatan dalam taat. Ini kita hidayah udah dapat Pak, tapi taufik bawaan. Orang yang sudah mendapatkan hidayah belum tentu mendapatkan taufik. Tapi kalau orang sudah mendapatkan taufik, pasti dia mendapatkan hidayah. Ya, hidayah itu kita cari. Ini kita dapat hidayah. Makanya dalam kitab Tanqil Qaul dikatakan ada Islam, ada iman, ada takwa. Orang Islam, ya, orang Islam belum tentu beriman. Orang beriman sudah pasti Islam. Ya, orang Islam belum tentu bertakwa. Orang beriman pun sama, baru sekedar apa? Beriman dan Islam. Tapi kalau orang bertakwa sudah pakai Islam, sudah pasti beriman. Nah, kita tingkatannya di mana nih? Kira-kira di mana? Kita di Islamnya aja atau beriman? Nah, kita nggak tahu. Makanya takwa itu kan imtitsalu awamirillah wajtinabun nawahiyun. Dalam kitab Nasaihud Diniyah karena Abi Abdullah Haddad. Ya, imtitsalu awamirillah wajtinabun nawahi, mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhkan segala larangan Allah. Ya, kita ini posisi kita di mana Pak? Ketakwaan kita kadang-kadang memuncak saat apa? Itu tadi. Keberimanan kita akan bertambah saat apa? Ya, saat kemarin bulan suci Ramadan. Nah, ini keislaman kita di mana? Karena banyak orang mengaku Islam tapi pada hakikatnya belum beriman. Sama di sini. Ya. Dikatakan taufik, ya, khalqu qudrahu, ya, litta'ah. Diberikan kekuatan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalimatnya itu apa namanya? Taufik awal, al-awwal, kemudian hidayah ats-tsaniyah. Jadi taufik itu pertama, kemudian hidayah kedua. Memang kadang-kadang kita kalau ngomong mudah-mudahan kita diberikan hidayah dan taufik dan hidayah, begitu. Nah ini jadi taufik dan hidayah. Jadi taufiknya dulu yang apa? Yang benar-benar kita tegakkan dalam rangka kita ingin diberikan kekuatan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini al-hadi. Ya. Kadang-kadang kita tahu menuntut ilmu itu wajib, kita tahu. Yang namanya taklim, yang namanya pengajian kita tahu pahalanya gede, pahalanya besar.
pahalanya besar. Maulid di mana-mana ramai, kemudian ngaji juga di mana-mana ramai. Apalagi kalau ngaji malam Senin di kampung, gerimis, udah dah alasannya banyak mana. Nah begitu, di gerimis. Kalau mau ngaji lihat aja Pak, yang keluar apaan? Tangannya dulu, digerimis lagi itu, ya kan? Jangan gede, benar nih gede itu, ya. Dia dangdut aja, dangdut ujian, ayo berhenti itu. Ini tantangannya. Kita tahu tuh panggilan untuk ilmu, kita tahu panggilan pengajian. Panggilan pengajian luar biasa tuh. Ya, makanya sebelum masuk kepada al-qail wa dzakir fa inna dzikratan fa'ul mu'min, ini baru mukadimah doang nih, Maulana. Ya, ini baru mukadimah doang nih, belum masuk kepada bab awal. Makanya orang-orang ya, guru-guru kita nanti ini bakal nunturin nih. Tahu nunturin? Ya, bakal memutin orang-orang yang waktu di dunia ngaji. Tuh, disuruh ngapain tuh? Disuruh cari tuh orang-orang yang rajin. Risalahnya mana? Naso'il ibad. Risalahnya Naso'il ibad. Idza ijtama'al 'alimu wal 'abidu 'ala sirat. Itu risalahnya tuh. Jika idza ijtama'al 'alimu, jika orang alim dan orang abid bertemu di sirat. Sirat Pak, jembatan. Nanti ya, idza ijtama'al 'alimu wal 'abidu 'ala sirat, jika orang alim dan orang abid bertemu, dikatakan kepada ini orang abid, ya, qul lil 'abid udkhulul jannah. Dikatakan kepada orang ahli ibadah, udkhulul jannah, masuk ke dalam surga dulu. Ya, yang namanya orang ahli ibadah pasti tujuannya pengen masuk surga kayak kita nih. Dikatakan sama orang ahli ibadah, masuk surga duluan, surga. Silakan udkhulul jannah, masuk surga duluan bagi orang yang ahli ibadah. Kemudian orang alim, memang ya kapasitasnya itu dalam hadis Nabi tinggian orang alim. Ya. Dikatakan kepada orang alim, kif huna, berhenti dulu di sini. Jadi orang alim ya dilarang masuk dulu. Kif huna, berhenti dulu di sini. Ya, isfa liman ahbabta, kau carikan, kau berikan, isfa liman ahbabta, kau berikan syafaat, pertolongan kepada orang-orang yang kau cintai. Siapa? Mereka yang waktu di dunia duduk di majelis taklim, pernah ngaji sama itu ulama. Jadi orang alim Pak enggak sembarangan. Ya memang yang namanya asy-syafi'ul musyaffa itu Rasulullah. Ya, syafaat yang terbesar asy-syafi'ul musyaffa itu Rasulullah Nabi Muhammad. Tapi ulama, orang alim juga bisa memberikan syafaat. Ini risalahnya isfa liman ahbabta, kau berikan pertolongan atau syafaat kepada orang yang dulu di dunia pernah ngaji sama ente, pernah duduk majelis taklim ya sama ulama ini, meskipun dia ngaji sambil main HP kan gitu. Ya, meskipun dia ngaji sambil apa? Pokoknya nunduk dah gitu. Ya, lihat-lihat enggak apa-apa. Ya. Nah ini. Jadi orang-orang alim Pak enggak sembarangan. Orang-orang alim itu nuturin tuh guru-guru kita tuh. Guru-guru kita nuturin tuh. Ya Allah. Memberikan syafaat di pojokan dan kelihatan nasi pulan atau diparanin sama guru. Kan? Diparanin sama guru tuh, guru saya ya iya tuh. Ya riak-riak ditarik ya tuh diberikan syafaat. Setelah diberikan syafaat, ada tuh masuk orang alim ke dalam surganya Allah tuh. Ya, makanya ya kan urutannya gini, kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban. Ya, pala takun khomisa itu kan urutannya. Kun aliman, jadilah engkau orang alim. Ya. Au muta'aliman, belajar sama orang alim. Au mustami'an, duduk. Ya, au muhibban, cinta. Ya. Kan begitu urutannya. Atau sebaliknya, kita nggak bisa jadi orang alim, udah ngaji sama orang alim aja dah, duduk aja dah, duduk aja dah. Ya, guru buka kitab, kita buka kitab. Guru tutup kitab, kita tutup kitab, kan begitu.
Makanya kalau kata almarhum Mu'alim Kiai Syafi'i Al-Jaili dikatakan khairul jalisin fi zamanin kitabun, sebaik-baik teman dulu adalah kitab. Saya pernah Pak ya ngaji sejak anak tuh ya sama apa namanya gurunya sekolah tuh Abu ya kayak Jalan Nawi setiap hari Sabtu dulu di tempat tuh tengah 6 tuh ya beliau kalau ngobrol Pak nggak lepas nih yang namanya kitab sambil makan nasi goreng kayak bisa goreng tetap aku gini orang dulu tuh ya sebaik-baik teman dulu kalau kitab udah makan aja banyak kitab pokok ya nggak ada rokok nggak ada cuma kopi aja itu sama ikan goreng udah nasi goreng ngomong lah tuh kita ya, ilmu semua ya itu orang ya ulama-ulama dulu tuh istiqomahnya luar biasa. Kalau kita mah kemarin lain Pak ya dulu masih zamannya cincin tuh batu cincin tahu baik teman dulu lah batu cincin kan gitu waktu dia terima alhamdulillah di belakang masih kosong aja ya tuh sebaik-baik teman dulu sama orang alim ya kita gak bisa jadi orang alim belajar sama orang alim nggak sempat belajar au mustaminan dengerin aja dan maksudnya kita nggak bisa baca kitab dan kayak gini ya ngaji kuping aja udah iya aja deh paham udah gitu aja pahalanya sama ya nggak sempat duduk au muhibban cinta aja sama orang ngaji cinta itu sama guru cinta aja sama majelis taklim cuman bukan sekedar cinta doang ya kan kasih tuh keperluan orang yang ngaji apaan nasi kebuli kan begitu ya ada gak ini ya kan bukan sekedar itu doang nggak orang ngaji ya tega amat ya ada ayat liatin tengokin tuh kirimin tuh namanya muhibban ini udah kagak jadi orang alim ya udah kagak belajar sama orang alim udah nggak dengerin udah kagak cinta gedeg sama pengajian doain lagi paling-paling 2 minggu pengajian bertahan tuh begitu doang ya kayak gini nih ya jadi kalau kita mau ditutup sama guru kita tadi tuh biar dikenali tuh ya makanya tadi ya saya korek-korek ada satu kitab ya saya catat nih kitabnya besar di waktu saya ya belajar sama saya di luar itu ada kitab namanya Majma'ul Bahrain saya temukan di situ ya, jadi dulu lama main sama Walid dia dulu pernah dikata jadi sampai apa itu ya ternyata ketemu dalam kitab Majma'ul Bahrain ya ini ada seorang pemuda yang sudah diseret sama siapa Malaikat Jibril ketika diseret ingin dimasukkan ke dalam neraka kemudian Allah panggil ke Malaikat Jibril adri fulan hai Jibril mau dibawa kemana di si fulan